Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Haryanto, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, DP 2019. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah manajemen pengetahuan. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang konsep data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Untuk awalnya kita akan membahas data terlebih dahulu ya. Untuk data itu sendiri adalah hasil observasi yang berisi fakta-fakta mengenai suatu hal, akan tetapi data tersebut belum dapat disebarluaskan karena belum diolah. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah sekumpulan data yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah informasi yang sudah valid. Yang selanjutnya, pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah lanjutan dari informasi, di mana data-data tersebut sudah diolah dan dapat disebarluaskan, sehingga informasi tersebut disebarluaskan kepada orang lain, dan orang lain tersebut dapat menangkap isi dari informasi tersebut sehingga mendapatkan pengetahuan bagi dirinya sendiri. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa manajemen pengetahuan adalah sekumpulan perangkat, strategi, atau teknik yang digunakan oleh seseorang dalam membagikan pengetahuan kepada orang lain. Nah, selanjutnya penerapan pengetahuan. Nah, dalam penerapan pengetahuan ini ditujukan atau bertujuan untuk memudahkan dalam proses penciptaan dan membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain. Tidak hanya itu, penerapan pengetahuan ini juga dapat menutup kesenjangan antara karyawan, di mana dalam penerapan pengetahuan ini dapat saling melengkapi lah antara karyawan tersebut. Dan selanjutnya, tidak hanya menutupi kesenjangan antara karyawan, penerapan pengetahuan juga dapat meningkatkan intelektualitas seseorang, di mana mereka dapat menggali pengetahuan yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga mendapatkan pengetahuan bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh kegiatan manajemen pengetahuan yang ada di perpustakaan. Saya akan memberikan contoh beberapa. Yang pertama yaitu tentang penggunaan DDC, di mana dalam penggunaan DDC ini kita dapat mengetahui bagaimana proses dalam mencari judul buku melalui angka-angka yang ada di dalam DDC tersebut. Nah, ketika kita mencari angka judul buku melalui angka-angka tersebut, kita dapat mengetahui, oh, seperti ini proses dalam mencari judul bukunya. Nah, selanjutnya, pencarian referensi. Nah, untuk pencarian referensi ini, setiap orang pasti memiliki tugas yang diberikan oleh dosen atau gurunya. Nah, dalam mengerjakan tugas ini, tentu kita harus memiliki rujukan atau pedoman dalam mencari tugas yang telah diberikan oleh dosen atau guru ini. Untuk mencari itu, kita harus mencarinya di dalam perpustakaan dengan kita harus membandingkannya apakah referensi ini sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen atau guru tersebut, sehingga tidak terjadi berbanding terbalik lah antara tugas dengan daftar pustaka atau referensi yang kita gunakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang siklus manajemen pengetahuan. Nah, dalam siklus manajemen pengetahuan ini ada beberapa bagian atau dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah menangkap, di mana kita mencari informasi mengenai suatu hal atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya mengkodifikasi. Nah, setelah kita mencari informasi itu didapatkan, kita harus menyusun informasi tersebut secara sistematis dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, menciptakan. Nah, setelah informasi tersebut tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menciptakan atau berinovasi dengan informasi tersebut, atau menciptakan informasi terbaru. Setelah itu, penerapan. Nah, setelah informasi tersebut kita ciptakan dalam versi kita sendiri, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menerapkannya. Dalam penerapannya ini, kita dapat menerapkan informasi tersebut dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, mengakuisisi. Nah, dalam penerapannya ini kita kan harus adanya penilaian dari diri kita terhadap penerapannya. Apakah informasi ini cocok atau sesuai dengan masalah yang kita hadapi atau tidak. Selanjutnya, menyebarluaskan. Setelah kita melakukan penilaian terhadap informasi tersebut atau kebijakan yang telah kita buat, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menyebarluaskan. Karena setelah kita melakukan penilaian, oh, ini sudah sesuai dengan apa yang telah kita perkirakan, maka itu sudah fix atau sudah bisa disebarluaskan informasi tersebut kepada orang lain dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan kepada orang lain tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pengetahuan dan yang dibagi dengan tacit dan eksplisit. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa sih itu tacit dan eksplisit. Nah, untuk tacit itu sendiri, tacit adalah pengetahuan yang ada di dalam diri kita akan tetapi sulit untuk memberikannya kepada orang lain.
Sementara eksplisit adalah pengetahuan yang ada di dalam sedangkan eksplisit adalah pengetahuan yang ada di luar diri kita sendiri dan kita berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Dalam modelnya ini ada 4 model. Yang pertama adalah model sosialisasi. Model sosialisasi ini adalah tacit ke tacit. Nah, dalam tacit ke tacit ini lebih ke perorangan, yaitu pemberian pengetahuan dari satu orang kepada orang lain. Nah, dalam pemberian ini lebih ke pola pertukaran pikiran antara satu orang kepada orang lain, sehingga mereka dapat saling pengertian dan mendapat pengetahuan atau berbagi pengetahuan antara dua orang tadi. Nah, selanjutnya eksternalisasi dari tacit ke eksplisit. Nah, dalam tacit ke eksplisit ini yaitu pengetahuan dari satu orang kepada orang banyak dengan menggunakan bentuk. Di sini akan saya buat bentuknya dalam bentuk dokumen, sehingga pengetahuan yang ada di dalam diri orang itu dapat disebarluaskan dalam bentuk dokumen. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, tacit ini pengetahuan dari seseorang, akan tetapi pengetahuan tersebut sulit diterapkan secara langsung kepada orang lain. Maka dari itu dibuatlah dalam bentuk dokumen. Nah, dalam bentuk dokumen ini dijadikan sebagai pedoman bagi orang lain dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketiga adalah kombinasi. Nah, kombinasi di sini adalah eksplisit dan ke eksplisit. Nah, dalam eksplisit ke eksplisit ini menggabungkan perpotongan-perpotongan pengetahuan eksplisit secara sistematis dan mempresentasikannya kepada orang lain sehingga menghasilkan pengetahuan bagi orang lain tersebut. Selanjutnya, internalisasi adalah pengetahuan eksplisit ke tacit. Nah, dalam pengetahuan eksplisit ke tacit ini lebih ke pengalaman. Mengapa saya bilang pengalaman? Karena dalam eksplisit ini adalah pengetahuan yang ada di luar diri kita sendiri. Nah, kita misalnya kita tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan ini. Tentu saja kita belajar atau mencari informasi bagaimana sih melakukan pekerjaan seperti ini. Maka dari itu kita akan belajar dari orang yang telah bisa melakukan pekerjaan ini. Siklus manajemen pengetahuan ini ada beberapa bagian atau dibagi beberapa bagian. Yang pertama adalah menangkap, di mana kita mencari informasi mengenai suatu hal atau dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang selanjutnya mengkodifikasi. Nah, setelah kita mencari informasi itu didapatkan, kita harus menyusun informasi tersebut secara sistematis dengan tujuan dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga, menciptakan. Nah, setelah informasi tersebut tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menciptakan atau berinovasi dengan informasi tersebut atau menciptakan informasi terbaru. Setelah itu penerapan. Nah, setelah informasi tersebut kita ciptakan dalam versi kita sendiri, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menerapkannya. Dalam penerapannya ini kita dapat menerapkan informasi tersebut dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selanjutnya, mengakuisisi. Nah, dalam penerapannya ini kita kan harus adanya penilaian dari diri kita terhadap penerapannya. Apakah informasi ini cocok atau sesuai dengan masalah yang kita hadapi atau tidak. Selanjutnya, menyebarluaskan. Setelah kita melakukan penilaian terhadap informasi tersebut atau kebijakan yang telah kita buat, langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menyebarluaskan. Karena setelah kita melakukan penilaian, ini sudah sesuai dengan apa yang telah kita perkirakan, maka itu sudah fix atau sudah bisa disebarluaskan informasi tersebut kepada orang lain dengan tujuan dapat memberikan pengetahuan kepada orang lain tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang model pengetahuan dan yang dibagi dengan tacit dan eksplisit. Sebelum itu kita akan menjelaskan apa sih itu tacit dan eksplisit. Nah, untuk tacit itu sendiri, tacit adalah pengetahuan yang ada di dalam diri kita, akan tetapi sulit untuk memberikannya kepada orang lain. Sedangkan eksplisit adalah pengetahuan yang ada di luar diri kita sendiri dan kita berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Dalam modelnya ini ada 4 model. Yang pertama adalah model sosialisasi. Model sosialisasi ini adalah tacit ke tacit. Nah, dalam tacit ke tacit ini lebih ke perorangan, yaitu pemberian pengetahuan dari satu orang kepada orang lain. Nah, dalam pemberian ini lebih ke pola pertukaran pikiran antara satu orang kepada orang lain, sehingga mereka dapat saling pengertian dan mendapat pengetahuan atau berbagi pengetahuan antara dua orang tadi. Nah, selanjutnya eksternalisasi dari tacit ke eksplisit. Nah, dalam tacit ke eksplisit ini yaitu pengetahuan dari satu orang kepada orang banyak dengan menggunakan bentuk. Di sini akan saya buat bentuknya dalam bentuk dokumen, sehingga pengetahuan yang ada di dalam diri orang itu dapat disebarluaskan dalam bentuk dokumen. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, tacit ini pengetahuan dari seseorang, akan tetapi pengetahuan tersebut sulit diterapkan secara langsung
kepada orang lain. Maka dari itu dibuatlah dalam bentuk dokumen. Nah, dalam bentuk dokumen ini dijadikan sebagai pedoman bagi orang lain dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketiga adalah kombinasi. Nah, kombinasi di sini adalah eksplisit dan ke-eksplisit. Nah, dalam eksplisit ke-eksplisit ini menggabungkan perpotongan-perpotongan pengetahuan eksplisit secara sistematis dan mempresentasikannya kepada orang lain sehingga menghasilkan pengetahuan bagi orang lain tersebut. Selanjutnya, internalisasi adalah pengetahuan eksplisit ke tacit. Nah, dalam pengetahuan eksplisit ke tacit ini lebih ke pengalaman. Mengapa saya bilang pengalaman? Karena dalam eksplisit ini adalah pengetahuan yang ada di luar diri kita sendiri. Nah, kita misalnya kita tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan ini. Tentu saja kita belajar atau mencari informasi bagaimana sih melakukan pekerjaan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik kodifikasi. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari kodifikasi itu sendiri, di mana kodifikasi pengetahuan adalah proses mentransfer atau mengkonversi pengetahuan dari tacit kepada eksplisit, dan pengetahuan tersebut dapat digunakan dalam melakukan sebuah pekerjaan untuk orang yang ada di dalam organisasi. Nah, ada 3 teknik kodifikasi. Yang pertama adalah taxonomist knowledge. Taxonomist knowledge ini adalah metode yang digunakan dalam mendapatkan pengetahuan mengenai gambar yang telah ada atau yang telah dipaparkan. Misalnya kita ambil saja contohnya piramida, di mana dalam piramida tersebut kita dapat mengetahui di mana kebutuhan yang paling bawah adalah kebutuhan yang paling mendasar, dan kebutuhan yang semakin ke atas maka kebutuhan tersebut bisa dibilang kurang penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang decision tree atau pohon keputusan. Nah, kita ambil saja contohnya dalam mengetahui lebih dalam manajemen pengetahuan. Sebelum itu kita buat gambaran atau semacam pohon secara berurutan, di mana dalam pengertian manajemen pengetahuan tersebut kita dapat mengetahui bagaimana caranya kita dapat mengetahui lebih dalam tentang manajemen pengetahuan. Misalnya kita di dalam panah-panah tersebut kita akan mengetahui manajemen pengetahuan menurut para ahli, manajemen pengetahuan menurut referensi atau daftar pustaka, dan itu dapat mudah kita memahaminya. Selanjutnya cognitive maps. Nah, dalam cognitive map ini kita dapat mengetahuinya metode yang digunakan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan melalui peta konsep atau peta konsep mengenai misalnya saja gini ya. Misalnya kita tersesat di dalam hutan. Misalnya kita akan membawa kompas atau Google Map. Nah, di dalam Google Map itu kita dapat melihat di mana posisi kita sekarang dan di mana jalan keluar melalui Google Map tersebut. Nah, dalam Google Maps itu kita dapat mengetahui di sini kita di awalnya, dan melalui itu kita akan mengetahui kemana arah jalan keluar agar kita tidak tersesat lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi manajemen pengetahuan. Ada 3 evaluasi manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama people atau orang, yang kedua teknologi, yang ketiga proses. Nah, evaluasi ini adalah kegiatan. Sebelum itu kita akan mengetahui pengertian evaluasi ini. Evaluasi adalah proses penilaian yang kita lakukan terhadap suatu hal. Misalnya saja kita ambil contoh yang pertama people atau manusia. Nah, dalam people ini kita dapat mengetahui apakah orang atau anggota tersebut dapat menerapkan manajemen pengetahuan di dalam melakukan pekerjaannya, apakah sesuai atau tidaknya. Yang kedua teknologi. Teknologi ini yaitu kita dapat melakukan pengecekan terhadap teknologi-teknologi yang ada di dalam organisasi tersebut. Apakah teknologi tersebut masih layak atau tidaknya dipakai. Selanjutnya proses, di mana proses ini adalah proses yang kita lakukan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Apa kita dapat melihat di mana posisi kita sekarang dan di mana jalan keluar melalui Google Map tersebut. Nah, dalam Google Maps itu kita dapat mengetahui di sini kita di awalnya, dan melalui itu kita akan mengetahui kemana arah jalan keluar agar kita tidak tersesat lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi manajemen pengetahuan. Ada 3 evaluasi manajemen pengetahuan, yaitu yang pertama people atau orang, yang kedua teknologi, yang ketiga proses. Nah, evaluasi ini adalah kegiatan. Sebelum itu kita akan mengetahui pengertian evaluasi ini. Evaluasi adalah proses penilaian yang kita lakukan terhadap suatu hal. Misalnya saja kita ambil contoh yang pertama people atau manusia. Nah, dalam people ini
kita dapat mengetahui apakah orang atau anggota tersebut dapat menerapkan manajemen pengetahuan di dalam melakukan pekerjaannya, apakah sesuai atau tidaknya. Yang kedua, teknologi. Teknologi ini yaitu kita dapat melakukan pengecekan terhadap teknologi-teknologi yang ada di dalam organisasi tersebut. Apakah teknologi tersebut masih layak atau tidaknya dipakai. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses. Nah, proses ini dapat kita lihat dari segi pencapaian yang telah kita raih, apakah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya atau tidak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.